Dan kita akan mengulas bersama dengan Susi Setiawati selaku tim riset CNBC Indonesia. Oke, selamat sore Kak Susi. Ini melihat begitu ya bagaimana kinerja dari Laju yang mana juga secara fundamental sebetulnya masih cukup baik. Tapi andai kita dibandingkan dengan sektor sejenisnya sebetulnya secara PBV masih cukup mahal. Kalau Anda mengamatinya secara fundamentalnya sendiri seperti apa sih Kak Susi? Oke, kalau kita misalkan lihat secara fundamental ya, memang kalau misalkan kita lihat dari nilai bukunya atau nilai wajarnya, sebenarnya Laju itu mahal. Tapi kita balik lagi, kalau kita sebagai investor, kita harus melihat dari sektor bisnisnya, jenis bisnisnya. Laju ini kan bisnisnya adalah logistik ya, pelayanan logistik. Dan dia tuh yang terbaiknya tuh ada 3PL, yaitu adalah third party logistik, di mana dia itu penyedia logistik pihak ketiga. Dan itu dipakai oleh si Alfamidi. Nah, bagusnya si Laju tersebut juga dia mempunyai manajemen gudang. Jadi kalau kita mau menitipkan barang atau kita mau memakai gudangnya Laju, itu bisa untuk pengemasan, perbaikan. Laju juga menyediakan servis tersebut. Dan dia juga untuk sistem trackingnya itu sudah cukup baik ya, karena dia bisa tracking untuk beberapa armada bagaimana statusnya atau aktivitas armadanya. Jadi dia bisa mengkontrolnya dari situ. Oke, baik. Nah, andai saya amati juga, yang mana juga saya sudah sebutkan tadi begitu ya, yang mana juga Alfamidi ini menjadi klien dari Laju. Walaupun secara kontribusi kita juga belum bisa melihat ya, tapi Anda melihatnya ke depannya apabila kontribusi Alfamidi ini cukup besar, apakah juga mampu mempengaruhi secara negatif begitu ya, ataupun cukup dalam apabila nanti ke depannya Laju dan juga Alfamidi tidak bekerja sama secara panjang begitu, Kak Susi? Ya, kalau Alfamidi kemarin saya sempat baca dia yang kontribusinya paling besar di antara yang lainnya ya, yang Mulia, terus Saeco ini punya Warung Pintar sama Air Mineral Club. Kalau misalkan suatu ketika Alfamidi akan mengganti vendor ya istilahnya, tidak memakai Laju lagi, pastinya itu akan berpengaruh. Apalagi Alfamidi ini sektor consumer, di mana consumer ini sektornya sedang naik. Menurut data konsumen Indonesia ya, maksudnya rumah tangga Indonesia aja pada kuartal 3 itu naik 5%. Berarti kan menandakan bahwa belanja orang Indonesia itu sebenarnya tinggi. Jadi kalau misalkan nanti Alfamidi istilahnya dia labanya terus naik tapi dia tidak memakai Laju kembali, pasti akan mempengaruhi income dari si Laju tersebut. Oke, berarti berpengaruh begitu ya, terkait memang kontribusinya sangat besar sekali Alfamidi terhadap kinerja Laju. Andai saya amati juga secara fundamental, masih secara fundamental, di mana untuk beban langsung dari Laju ini juga masih cukup besar. Apakah Anda melihatnya untuk strategi ke depan, Laju juga memiliki strategi begitu ya untuk mengurangi dari beban langsungnya? Karena tentunya ini juga berdampak langsung juga terhadap angka-angka yang ada di kinerja laporan keuangannya, yang mana juga akan terbebani, laba bersihnya jadi berkurang karena ada beban langsung yang juga cukup besar angkanya. Oke, kalau misalnya kita ngomong dari beban ya, dia kan sektor logistik di mana dia ada transportasi pengiriman barang juga. Dan biasanya membutuhkan BBM ya, bensin. Untuk BBM sekarang harganya sudah turun. Harusnya itu sudah bisa mengurangi biaya dia untuk ke depannya. Cuman kalau memang misalkan kita lihat dari arus kas, emang arus kas dia sebenarnya masih minus. Padahal kalau kita lihat dari secara arus kas operasional ya, dia itu sebenarnya meningkat justru 6 bulan terakhir. Cuman kenapa dia kasnya masih minus itu karena dia mempunyai tanggungan di periode-periode sebelumnya yang belum ia bereskan. Jadi PR-nya sebenarnya di situ sih untuk Laju tersebut. Kalau dari biaya mungkin bisa di-press dari beban-beban seperti operasional itu bisa di-press lagi agar selisih antara pendapatan dan juga beban langsungnya itu gapnya tuh agak biar bisa jauh. Karena kan kalau kita lihat gross profit marginnya dia kan 24% ya. Sebenarnya ini terbilang tidak cukup baik ya. Karena kalau untuk sektor transportasi dan logistik itu baiknya itu minimal 30%. Betul. Kalau misalkan dia di bawah 24%, sebenarnya berarti kan gap antara pendapatan dan juga biaya produksinya atau HPP-nya atau beban langsungnya di sini itu sebenarnya dia jaraknya tuh sedikit. Jadi ya istilahnya dia belum efisien untuk memaksimalkan pendapatan. Oke, tapi ada peluang begitu ya, karena tadi Anda Harusnya ada sebutkan peluang. tadi yang mana juga BBM sekarang sudah turun. Ini juga akan mengurangi dari biaya dari beban langsung itu sendiri. Tapi yang menarik juga, secara PBV ini di angka 6 atau 6 kali. Dan juga tadi saya juga sempat ulas sedikit dari bukan kompetitor ya bahasanya, tapi untuk di sektor yang sama, emiten di sektor yang sama ada ASA yang mana justru secara aset lebih tinggi, tapi PBV-nya lebih rendah ketimbang Laju. Anda mengamati terkait hal ini seperti apa, Kak Susi?
Oke, sebenarnya kalau dari PBV keduanya ya, ASA dan juga Laju sebenarnya sama-sama mahal. Karena tadi kan ASA disebutkan 1,8 ya, sedangkan untuk Laju adalah PBV-nya 6. Untuk sektor transportasi dan logistik itu bisa kita bilang murah kalau nilainya di bawah 1,2 PBV-nya. Tapi karena dia PBV-nya di atas 1,2, itu masih bisa terbilang mahal. Jadi menurut saya mungkin secara logis memang better ASA, tapi kita harus lihat dulu bisnisnya Laju ini cukup komplit. Kalau ASA itu hanya rental kendaraan, transportasi untuk logistik. Sedangkan kalau Laju ini dia ada transportasi logistiknya, ada manajemen gudangnya juga, sama ada 3PL-nya juga. Jadi bisnisnya kalau menurut saya lebih banyak di Laju dibanding di ASA. Mungkin memang secara nilai, memang secara buku atau ini lebih mahal Laju, tapi kita harus lihat prospek bisnisnya juga. Oke, baik. Nah ini juga menarik juga Anda kita amati secara harga yang mana juga ditawarkan di angka Rp100 per unit saham. Sebetulnya Anda mengamati harga ini dalam juga antusiasme pasar untuk membeli saham dari Laju ini seperti apa sih antara keterkaitan dari harga yang ditawarkan dan juga antusiasme psikologis pasar yang ada? Oke, sekarang kalau saya lihat memang rata-rata untuk IPO rata-rata harganya di 100 ya. Sebenarnya mungkin 100 ini juga sudah diperhitungkan oleh Laju bagaimana dia bisa menerbitkan angka 100 tersebut. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari nilai bukunya tadi kan dia hanya Rp16 ya, sedangkan harga listingnya adalah Rp100. Itu jaraknya cukup jauh, berarti memang menandakan bahwa harga Laju ini super premium ya. Tapi kita balik lagi kalau kita sebagai investor, kalau untuk perusahaan yang bertumbuh mungkin menurut saya Laju ini bisa menjadi perusahaan bertumbuh karena dia selain klien-kliennya consumer, dia juga IPS-nya itu dari 2019 hingga per November 2022 itu naik terus. Jadi kalau misalnya kita berpandangan pada perusahaan growth gitu ya, perusahaan yang bertumbuh, kita jangan mandang dari nilai bukunya aja, tapi kita harus lihat dari jenis bisnisnya. Maupun dia mahal, tapi kalau dia bisa bertumbuh, itu masih oke. Oke, dilihat dari pertumbuhannya berarti dari bukan hanya dari book value-nya saja. Nah, ini target raihan dana IPO-nya di 70 miliar. Tapi kalau kita amati secara real begitu, walaupun nilai transaksi yang mana juga masih sepi, dan kalau kita lihat secara historical, sebetulnya yang IPO ini, emiten yang IPO, berbeda sekali dengan di tahun 2022 lalu ya. Pada di 2022 lalu saat ada emiten yang IPO ini bisa menguat bahkan hingga 7 hari berturut-turut penguatannya. Tapi berbeda dengan untuk di 2023 ini atau di awal 2023 ini biasanya untuk emiten IPO yang menguat bahkan ada yang cuma 1 hari saja begitu kasusnya. Ini Anda melihatnya apakah target dari raihan dana IPO ini juga bisa tercapai untuk Laju? Sebenarnya kalau itu balik lagi ke market maker-nya ya, sama market di Indonesianya ya, karena kan kita juga nggak bisa memantau hal tersebut. Tapi kalau memang misalkan kita sebagai investor dan berniat untuk berinvestasi di tempat yang terbaik, menurut saya jangan hanya melihat dari nilai bukunya aja. Balik lagi kinerja perusahaannya. Oke, balik lagi kinerja perusahaannya. Terakhir, untuk Kasusi, setelah kita melihat secara fundamental, begitu secara harga dan lain-lain, Anda melihatnya untuk IPO Laju ini layak beli atau tidak sih? Oke, kalau misalkan kita lihat dari bisnisnya sama kinerjanya dari 2019 hingga 2022, menurut saya layak beli. Tapi kalau misalkan yang berpikir fundamental ya dari nilai buku, terus dari nilai sektor industrinya, itu menurut saya ya tidak layak beli. Jadi balik lagi style investasinya itu seperti apa. Oke, balik lagi ya. Keputusan di tangan Anda dan juga disclaimer on untuk aksi jual dan juga beli bagi para pelaku pasar.